Kenapa hanya 4 pinjol yang berbahaya buat di Galbay? Bukankah hampir semua pinjam online legal atau pinjol legal yang berizin OJK itu sama aja berbahaya? Karena banyak pinjol yang katanya legal tapi berkedok ilegal. Seperti tenor di bawah 30 hari, 14 hari, bahkan ada yang 10 hari. Kan itu sama loh seperti pinjol ilegal. Bahkan bukan hanya itu, banyak lagi yang dilakukan oleh pinjam online legal yang katanya legal tapi rasanya kayak ilegal. Karena yang lainnya tidak separah 4 pinjol ini. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, kamu hati-hati. Jangan sampai galbay di 4 pinjol legal ini. Kenapa? Karena 4 pinjol legal ini 4 pinjol yang berbahaya buat di galbay di tahun 2026 ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Cuman sebelumnya kamu harus tahu dulu ya. Di sini saya tidak hanya memberitahu 4 pinjol apa saja yang berbahaya, tapi saya juga akan kasih solusinya. Jadi kamu simak aja 4 pinjol apa, dan di akhir video saya akan kasih solusinya. Nah, kita langsung saja ke pinjol yang pertama. Bahkan pinjol yang ketiga aja pasti kamu nggak percaya loh. Pinjol yang sebesar, pinjol yang sebesar kok bisa-bisanya seperti itu. Tapi kita ke yang pertama dulu. Untuk pinjol yang pertama yaitu lintah darat gaya modern. Pinjol apa bang? Pinjol HCI atau Home Credit Indonesia. Kenapa HCI ini disebut lintah darat gaya modern dan termasuk ke salah satu pinjam online yang berbahaya buat di Galbay? Karena bunga mereka itu enggak ngotak loh, makanya mereka disebut lintah darat gaya modern. Jadi bunganya itu home credit termasuk bunga yang paling besar dan enggak ngotak. Kalau kamu nasabah pinjam online, kalau kamu nasabah home credit dan saat ini sedang Galbay di pinjol home credit, pasti tahu kan bunga di home credit itu bagaimana. Ditambah mereka ini memiliki DC lapangan. Emang DC lapangannya tidak menyebar di seluruh Indonesia, hanya berada di kawasan Jabodetabek aja. Itu pun masih random ataupun belum merata. Jadi belum tentu datang juga ke rumah kamu. Nah, itu untuk pinjol yang pertama, home credit. Kalau kamu galbay, mending galbaykan aja deh. Karena bunganya aja tidak sesuai dengan aturan OJK. Itu untuk pinjol yang pertama. Dan untuk yang kedua ada pinjol atau finansial Indosako. Kenapa Indosako ini salah satu pinjam online yang berbahaya buat dipinjam? Karena mereka selain DC lapangannya, ya tahu sendirilah, Indosako kena denda kan 800 juta lebihan gara-gara ulah DC lapangannya. Nah, bukan hanya DC lapangannya yang berbahaya, tapi pihak pinjolnya juga berbahaya. Gimana? Jadi kalau kita mau ngasih pinjaman, nanti kita nggak mengajukan nih, tiba-tiba kita dikirimi lagi dengan jumlah yang besar loh. Contoh, tiba-tiba kita mau ngasih pinjaman di pinjol Indosako, langsung dikirimi lagi oleh mereka 12 juta dan bunganya mencapai hampir 60% lebih. Jadi kita itu melakukan pembayarannya 20 jutaan. Contoh, kita dikirimi 10 juta, nanti kita melakukan pengembalian itu 17 jutaan. Maksudnya 17 totalnya. Kan itu jelas loh, bunganya enggak ngotak, bunganya di luar bulan, itu kayak pinjol ilegal. Itu mau mencekik kalian loh. Kenapa saya bilang mau mencekik? Karena itu kayak pinjol ilegal. Pinjol ilegal juga seperti itu. Kita tidak mengajukan pinjaman, tiba-tiba ditransfer dan kita harus membayar dengan tenor yang gak ngotak dan bunga yang gak ngotak, dan itu yang dilakukan oleh pinjol Indosako. Jadi buat kamu nasabah pinjol Indosako, kalau kamu saat ini punya pinjaman, kamu galbay aja. Kamu nggak usah bayar. Kamu nggak usah takut DC lapangannya. DC lapangannya itu sedikit dan belum tentu datang juga. DC lapangan tidak seseram yang kita bayangkan. Kalau mereka marah-marah, tinggal laporkan aja. Tapi tidak akan marah-marah. Itu untuk yang kedua, pinjol Indosako. Dan untuk yang ketiga, pasti kamu nggak percaya loh. Karena ini pinjol yang sudah besar, pinjol yang sudah tersohor. Pinjol apa bang? Pinjol Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Kenapa Shopee Paylater dan Shopee Pinjam termasuk keempat pinjol yang berbahaya di Galbay di tahun 2026? Karena mereka sering keluar kondar, mereka sering menghubungi kontak-kontak, mereka sering menghubungi keluar kondar seperti menghubungi nomor yang diisiin pulsa. Itu jelas pinjol ilegal.
Karena yang sering menghubungi keluar kontak, yang sering keluar kondar itu pinjol ilegal. Dan jelas itu melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi legal rasa ilegal. Kalau kamu nasabah ShopeePayLater dan Shopee, pasti kamu tahu kan akan hal tersebut. Tulis aja di kolom komentar pengalamannya. Nah, itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang keempat, ada pinjol raja teror online. Pinjol apa, Bang? Pinjol Easy Cash atau Easy Cash. Kenapa pinjol Easy Cash termasuk keempat pinjol yang berbahaya? Karena teror mereka loh. Mereka ini terkenal dengan raja teror online ataupun raja teror WA karena terornya enggak ngotak. Sehari bisa 200 telepon, sehari bisa 300 SMS. Bahkan mereka itu bisa telepon secara terus-menerus enggak berhenti. Kenapa? Karena mereka menggunakan sistem loh. Jadi ya DC-nya enggak capek, enggak harus nelponin kamu setiap saat. Yang nelpon itu sistem otomatis. Tinggal atur aja 100 kali nelpon, maka akan ada 100 panggilan ke HP kalian. Nah, itu untuk yang keempat, pinjol Easy Cash. Jadi bagaimana, Bang, solusinya? Nah, untuk solusinya, misalnya kamu takut mereka keluar kondar, menghubungi kontak-kontak kamu hapus semua izin aplikasinya. Nah, kalau kamu hapus izin aplikasinya, mereka nggak ada akses lagi. Dan yang kedua, kamu ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus teror mereka, supaya mereka nggak bisa neror lagi. Tapi bagaimana dengan yang ada desa lapangan, Bang? Kalau ada desa lapangan, kamu nggak perlu takut. Desa lapangan tidak seram yang kita bayangkan loh. Tujuan mereka datang ke rumah kita hanya ingin memastikan aja apakah nasabahnya bayar ataupun untuk kabur. Kalau kamu takut, ada di playlist channel ini udah lengkap. Cara menghadapi desa lapangan agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita itu udah lengkap. Oke, jadi video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.